Hai semua, pengen tahu nggak sih ciri orang-orang yang diberkahi oleh Allah? Nah, kalau pengen tahu nih, saya kasih tahu ciri-cirinya ya. Satu, dimanapun kamu berada, kucing itu mendekat. Misalkan nih, makan di warung gitu ya, kucing itu mendekat. Terus yang kedua, dimanapun kamu berada ketika ada anak kecil itu mau gitu sama kamu. Padahal kamu nggak suka anak kecil. Tapi dengan catatan ya, kalau teman-teman suka anak kecil atau suka kucing, anak kecil atau kucing mendekat ya itu wajar ya. Yang nggak wajar tuh ketika kamu nggak suka sama anak kecil, kamu nggak suka kucing, tapi mereka mau sama kamu. Itu sebenarnya salah satu ciri bahwa kamu diberkahi oleh Allah. Nah yang ketiga itu apa? Banyak orang ketika sama-sama di jalan, banyak orang lewat, tapi yang ditanya alamat kamu. Pernah terbersit nggak? Ini kenapa? Ya kamu tuh auranya bisa dipercaya gitu. Kenapa aura bisa dipercaya muncul? Ya karena itu diberkahi oleh Allah. Itu yang ketiga ya. Terus yang keempat, ketika kamu makan di suatu tempat, setelah kamu pergi, tempatnya itu jadi rame ya. Nah kok bisa? Bisa, karena kamu membawa energi positif, aura positif di dalam warung itu. Jadi kayak magnet gitu, narik mereka tuh untuk ikut ke situ. Terus yang kelima, kamu mau ngeluh nggak punya duit, orang nggak akan percaya lu nggak punya duit gitu. Karena apa? Orang udah percayanya tuh lu tuh banyak duit gitu, auranya tuh vibe-nya tuh beda gitu loh tuh ya. Jadi apa yes pokoknya orang nggak akan percaya gitu. Misalkan ya, banyak orang yang pokoknya nggak percaya deh itu pokoknya itu ya. Terus yang keenam ya, orang yang pada minta sumbangan, entah itu sumbangan RT, sumbangan RW, sumbangan orang lewat ya, orang minta-minta di jalan, ada loh. Dia ngelewatin beberapa orang, tapi dia bisa minta ke kamu. Pernah nggak itu terbersit? Kenapa sih kok bisa? Ya bisa, karena aura kamu itu, vibe kamu itu yang menarik orang tersebut mendekat ke kamu. Dan itu karena atas izin Allah. Berarti orang itu diberkahin gitu loh, ya. Make sense nggak? Make sense dong. Terus yang ketujuh, mohon maaf, yang ketujuh. Ketika kamu pengen banget sesuatu, kamu ngebayangin, tapi ternyata kayaknya alam itu nggak sinkron. Misalkan nih, pengen bakso, tapi hujan, atau nggak ada motor, atau kenapa gitu, tiba-tiba ada orang yang ngirimin bakso di rumah teman-teman. Nah itu ciri, teman-teman, vibe positifnya tinggi dan diberkahi oleh Allah. Nomor 7 ya. Nah terus sekarang, nomor 8 nih, ketika teman-teman kena musibah, ya, ketika teman-teman kena musibah nih, nah terus teman-teman tuh ngerasa ya nangis, ya teriak, ya marah gitu. Manusiawi ya kan, bukan malaikat gitu. Tapi nggak lama kemudian itu kayak Allah tuh ngembaliin semua tangisan teman-teman tuh dengan banyak kebahagiaan gitu loh. Kayak Allah tuh kayak nggak ridho kalau kamu nangis terus-menerus gitu. Karena apa? Karena teman-teman tuh baik gitu. Makanya jadi tangisan kemarin tuh kayaknya membuat Allah tuh ikut nangis, ikut sedih. Makanya sama Allah diturunin kebahagiaan biar teman-teman tuh bahagia, biar teman-teman tuh senyum gitu. Secinta itulah Allah itu sama umatnya ya. Yang 8. Terus yang ke-9 nih, ketika teman-teman ngerasain ya, yang ke-9 tadi, ketika teman-teman ngerasain sebenarnya udah nggak cocok sama beberapa orang atau lingkungan gitu, tapi teman-teman memaksakan di situ karena ya mungkin sudah faktor kebiasaan, udah faktor apa ya, intinya teman-teman nggak bisa lepas gitu. Tapi kemudian karena kasih sayang Allah, maka Allah akan melepaskan, karena Allah tahu itu nggak baik sama teman-teman, nggak baik untuk teman-teman gitu loh. Jadi kalau ada orang datang dan pergi, percaya deh itu karena udah atas izin Allah. Kalau dia diizinkan datang, berarti itu frekuensinya sama dengan teman-teman, atau dia punya frekuensi yang lebih tinggi daripada teman-teman. Kalau frekuensinya lebih tinggi, berarti dia bisa menarik teman-teman ke arah yang lebih baik. Kalau frekuensinya sama, jadi dia kalau ngobrol, kalau ngomong, kalau mau saling bantu-membantu, dia satu frekuensi gitu. Tapi kalau dia frekuensinya itu lebih rendah, vibe energinya itu lebih rendah, kalau Allah itu sayang sama umatnya ya, Allah tuh memberkahi umatnya tersebut, maka orang tersebut akan disingkirkan gitu loh, dipisahin. Entah itu sahabat, teman, lingkungan ya. Mungkin tiba-tiba di kantor teman-teman dipecat, atau mungkin tiba-tiba teman-teman harus pindah rumah karena suatu hal, itu jangan ditangisin. Itu kalau setelah itu terus teman-teman merasa oh iya, habis itu menemukan lingkungan yang lebih baik, atau menemukan pekerjaan yang lebih baik, atau menemukan circle pertemanan baru yang lebih baik, yakinin deh kemarin itu karena kamu diberkahi Allah, sehingga Allah melepaskan yang tidak baik itu untuk diganti yang lebih baik kayak gitu. Nah terus yang ke-10 dan yang terakhir ya, sering dong lihat status orang tuh pada galau, kadang sedih, kadang kecewa, kadang marah, kadang nangis ya. Atau mungkin teman-teman dipercaya sama
temennya atau saudaranya atau mungkin anak buahnya atau mungkin teamworknya atau mungkin teman sekerjanya untuk curhat ke teman-teman, berarti tuh teman-teman auranya itu, vibe-nya itu bagus, dipercaya untuk menerima keluhan mereka ya. Dan itu teman-teman berarti diberkahi Allah. Tapi teman-teman harus amanah ya, kalau nerima curhatan orang ya itu harus teman-teman telan. Harus teman-teman telan, kalau perlu masuk ke sini, keluar ke sini, masuk ke sini, keluar ke sini. Itu artinya apa? Kita sebagai wadah untuk menerima curhatan mereka ya. Terus kita kasih solusi. Ya, kalau sudah, udah lupakan. Lupakan, jangan diingat, apalagi disampein, nggak boleh ya. Karena teman-teman sudah mendapat berkah Allah. Jangan sampai berkahnya teman-teman hilang karena teman-teman mengkhianati tadi, tidak amanah tadi. Nah, terus kalau story atau postingan-postingan yang teman-teman kenal ya, itu lewat itu postingan galau, sedih. Terus teman-teman tanpa sadar teman-teman ngangkat tangan. Atau tanpa sadar teman-teman berdoa dalam hati. Ngedoain temennya teman-teman tadi yang ngeluh di sosial media. Teman-teman ngedoain bagus, ngedoain baik. Tahu nggak? Itu juga ciri-ciri teman-teman tuh diberkahi Allah. Karena kalau nggak diberkahi Allah, teman-teman bisa loh nyukurin gini, waduh syukurin tuh, dia baru kenapa ya, gini-gini, salahin, kemarin suka pamer sih, sekarang ini kan, misalkan nih lihat orang kaya terus bangkrut gitu. Kalau julid itu biasanya gini, salahin dulu dia itu sih sombong sih waktu kaya, sekarang bangkrut jadi itu kak, sekarang jadi bangkrut kan, kayak gitu. Itu termasuk orang yang julid karena dia menyambung-nyambungkan dengan masa lalu si orang yang bangkrut tadi. Padahal kalau teman-teman dalam hatinya gak ada rasa seperti itu, tiba-tiba langsung mendoakan, aduh kasihan ya si itu ternyata sekarang bangkrut ya, gak kaya gitu. Apapun masalah dia di masa lalu, apapun ya. Terus teman-teman langsung mendoakan, kirim Al-Fatihah, ngedoain dia, semoga dengan peristiwa ini membuat dia sadar, ya Allah berkahilah hidupnya, bla 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 bla. Intinya teman-teman ngedoain. Nah, itu ciri-ciri teman-teman diberkahi oleh Allah. Karena gak semua orang bisa melakukan ini. Apalagi jika yang membuat story galau atau story sedih ini tadi adalah orang yang pernah nyakitin teman-teman. Nah, yang ada biasanya syukurin lo kan biasanya gitu ya. Tapi kok teman-teman auto ngedoain, nah itu teman-teman diberkahi. Tapi kalau sekarang teman-teman ngedoain karena video saya, ya itu bukan diberkahin, itu karena teman-teman mendapat hidayah. Kemarin lihat videonya Mami Erni katanya suruh gini-gini ya, kalau ngelihat status yang sedih-sedih harusnya ngedoain ya. Berarti aku orang yang diberkahi Allah. Enggak juga. Kalau itu terjadi setelah mendengar video saya, pokoknya semua yang tadi saya sebutkan terjadi setelah melihat video saya, yaitu mohon maaf itu bukan berkah tapi hidayah. Ya, alhamdulillah kalau video ini bisa menjadi hidayah teman-teman. Tapi kalau nomor 1 sampai nomor 10 tadi teman-teman sudah rasain sebelum teman-teman menonton video saya, alhamdulillah selamat untuk teman-teman. Berarti teman-teman orang yang diberkahi oleh Allah. Teruskan, lanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik yang sebelumnya teman-teman lakukan biar berkah Allah semakin banyak lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Mohon maaf lahir batin ya.